wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalatu wassalamu ala rasulil akhyar Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah, qad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tepat hari ini ribuan tahun silam Allah turunkan satu pelajaran penting yang mampu membangun peradaban manusia ribuan tahun lamanya, bahkan hingga hari ini, bahkan hingga hari kiamat nanti. Maka tak ada yang istimewa dalam peringatan atau perayaan pada hari ini ketika kita mampu mengambil hikmah dari pelajaran yang telah Allah semaikan di atas muka bumi ini. Hari ini kita belajar bagaimana cinta sang bapa kepada anaknya, bagaikan bumi merindu hujan dalam musim kemarau yang panjang. Kita akan belajar bagaimana cinta sang anak kepada bapaknya, bagaikan langit memandang cahaya subuh yang indah dan penuh seri. Ketika cinta bapak dan cinta anak diuji oleh Sang Maha Cinta, maka disitulah ketika air mata takwa jatuh, mungkin ia tidak jatuh ke bumi, melainkan terbang ke langit sebagai doa. Dan ketika cinta sang anak yang diajarkan oleh bapaknya menjulang tinggi ke langit menjadi doa, sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Iman yang menjulang, cinta sang anak kepada bapa memudahkan mulutnya dan hatinya untuk berkata, ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu yang telah diperintahkan Allah, lakukanlah. Niscaya kau akan menemuiku bersama orang-orang yang bersabar. Lalu bagaimana Allah melukiskan ketakwaan Nabiullah Ibrahim sang bapak? Bagaimana Allah melukiskan iman Nabi Ismail? Qad aslama wa tallahu lil jabin. Mereka berdua telah menyerahkan diri secara total kepada Allah. Mereka berdua telah menempuh jalan yang hanif. Mereka berdua telah menemui Sang Maha Cinta, Sang Maha Pemilik, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail adalah potret dari sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya Allah tambahkan nikmat dari suatu ujian besar. Allah tuliskan kisah ini di dalam kitab suci, dan Allah rekam peristiwa kesabaran itu menjadi pelajaran umat-umat yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita harus menangkap dua hikmah dari kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah pertama, hikmah pertama yang harus kita petik, yaitu bahwa sesungguhnya hari ini
kita juga memiliki Ismail dalam diri kita. Sesuatu yang dalam sunyi selalu kita dekam. Sesuatu yang kita takut akan kehilangannya. Entah itu harta, entah itu tahta, entah itu jabatan, entah rumah, entah kendaraan, entah uang, entah anak, entah istri, menjadi sesuatu yang diam-diam kita tuhankan, yang kita takut akan kehilangannya. Lalu bagaimana ketika semua itu diambil oleh Allah? Tidakkah kita belajar pada hikmah kematian? Dan ketika kita sampai ajal kita nanti, tak ada lagi harta mengikuti kita. Kita pulang tak bawa rumah, kita pulang tak bawa mobil, kita pulang tak bawa uang, tak bawa apa-apa. Istri anak kita tinggalkan semua. Apakah dalam keadaan itu takwa masih mengiringi kita, iman masih mengiringi kita? Inilah hikmah dari pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pelajaran kedua yang perlu kita ambil, yaitu bahwa iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang dibangun bersama-sama. Iman yang dibangun berjamaah, bukan iman yang dibangun sendiri-sendiri dengan egonya masing-masing, yang bisa saja menyebabkan seseorang mengaku diri paling beriman, paling benar, dan pada akhirnya ia mengakui dirinya sebagai nabi, bahkan sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim, imannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika ia bertemu dengan iman Siti Sarah dan Siti Hajar. Karena itu diridhoi oleh Allah dengan lahirnya sang Ismail. Kemudian diridhoi oleh Allah, diberi ujian besar, tambah keriduan itu datang besar. Maka apa yang terjadi? Dari Siti Sarah lahirlah Nabi Isa, lahirlah Nabi Yakub, lahirlah Nabi Yusuf, lahirlah Nabi Harun, lahirlah Nabi Musa, lahirlah Nabi Zakaria, lahirlah Nabi Isa. Ini semua pertanda bukti bahwa ketika ujian besar telah didatangkan Allah kepada suatu keluarga, maka Allah akan beri nikmat yang jauh lebih besar dengan keturunan yang luar biasa hebat. Dari istri sang Siti Hajar lahirlah Nabiullah Ismail. Terus sampai lahirlah Nabi penutup zaman, Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran yang kita ambil yaitu bahwa kita bangun iman kita dengan bersama-sama. Kita mulai dari keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan pernah harap kita berharap anak-anak kita beriman, kita berharap anak-anak kita soleh, sementara kitanya jauh dari iman, jauh dari kesalehan. Sang suami jangan berharap istrinya akan bersikap lembut, hormat pada dirinya ketika ia selalu bermain kasar kepada istrinya. Jangan, itu jauh dari api, jauh tunggu dari api. Begitupun lingkungan kita berharap lingkungan kita indah, saling peduli. Tidak mungkin terjadi lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan akan muncul satu masyarakat yang saling peduli sama lain kalau ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat tidak peduli kepada rakyatnya, dan rakyatnya tidak cinta kepada pemimpinnya. Termasuk di dalamnya, tidak mungkin sebuah negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pemimpinnya zalim kepada rakyatnya dan rakyatnya zalim kepada pemimpinnya. Pemimpinnya tidak cinta kepada rakyatnya, rakyatnya tidak mencintai pemimpinnya. Dalam iman dan takwa dan dalam semangat saling menasihati tentang kesabaran dan kebenaran, maka iman harus dibangun bersama-sama. Orang soleh harus membangun kekuatan bersama orang-orang soleh lagi. Jangan jalan sendiri-sendiri sehingga iman gampang dipatahkan, kekuatan gampang dihancurkan. Ingat, Nabiullah Ibrahim, dia menjadi orang beriman kuat karena anaknya juga beriman. Kalau anaknya tidak mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, apa mungkin Nabi Ibrahim langsung menyembelih kepada anaknya? Kalaulah bukan ketakwaan Siti Hajar, tidak mungkin Nabi Ibrahim juga
akan meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang kecil di tengah padang tandus yang tidak ada air, tumbuhan dan kehidupan. Ini semua karena keimanan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam kebersamaan. Demikianlah khutbah Idul Adha ini. Semoga kita mampu menangkap hikmah dari pelajaran yang telah Allah turunkan di atas muka bumi ini. Semoga kita saling mencintai, saling menanamkan iman, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita berharap turun kebaikan kepada kita dari apa yang telah Allah turunkan kebaikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'i ahlina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.